Halo para pemirsa, senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan Anda semua. Dengan saya Bidan Maria Ekaristi dari Bidan Tersalin Kalaan. Sekalipun saat ini dalam kondisi yang tidak seperti biasa ya pemirsa, karena di mana-mana sekarang marak dengan kasus virus corona ya atau COVID-19. Namun sehubungan dengan keadaan saat ini ya pemirsa, maka saya akan membawakan tema mengenai bagaimana sikap bidan praktek mandiri ya dalam pelayanannya terhadap ibu hamil pada saat seperti sekarang ini ya. Nah, mari pemirsa kita ikut tayangannya. Jadi kita mulai dari pengertian coronavirus ya pemirsa. Jadi coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas ya. Dan ini dapat bergejala ringan hingga sedang ya, seperti penyakit flu dan bahkan bisa tanpa gejala ya. Dan banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Para pemirsa, jadi siapapun dapat terinfeksi virus corona ya, mulai dari bayi, anak kecil ya, serta orang tua ya, terutama dengan orang yang kekebalan tubuhnya lemah ya, ini lebih rentan terhadap serangan virus ini. Di samping itu, untuk seseorang yang tinggal atau berkunjung di daerah yang sudah terpapar virus tersebut, maka ini juga menjadi risiko tinggi terserang penyakit ini. Infeksi coronavirus ini disebabkan oleh virus corona itu sendiri ya pemirsa, dan kebanyakan virus corona ini menyebar seperti virus lain pada umumnya. Misalnya melalui percikan air liur pengidap, kemudian menyentuh benda-benda yang sudah terinfeksi. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasinya belum diketahui secara pasti, namun rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Pasien virus corona bisa menunjukkan gejala yang berbeda-beda. Beberapa hanya mengalami pilek ringan, ya, dan sementara yang lain harus dirawat di rumah sakit, bahkan meninggal karena paru-parunya meradang dan terisi cairan. Dan sebaliknya, sejumlah kasus infeksi virus ini juga menunjukkan tidak ada gejala apapun pada pasien yang dideteksi positif. Hingga saat ini, para ilmuwan masih belum memahami secara keseluruhan tentang virus corona penyebab COVID-19 ini. Tetapi salah satu yang bisa dikatakan adalah bahwa sistem kekebalan memainkan peran penting di sini. Ya, jadi sistem inilah yang akhirnya menentukan apakah pasien akan pulih atau meninggal. Faktanya, sebagian besar kematian yang berhubungan dengan virus corona ini disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang rusak, bukan kerusakan yang disebabkan oleh virus itu sendiri. Dan adapun fungsi dari imunitas atau kekebalan tubuh seseorang, itu merupakan suatu pertahanan kekebalan ya, secara bawaan dari tubuh kita untuk mencegah virus mereplikasi diri menjadi semakin luas. Dengan begitu, respon adaptif atau antibodi dari sistem kekebalan tubuh kita masih memiliki cukup waktu untuk bekerja sebelum infeksi menjadi tidak terkendali. Pada beberapa orang, virus berhasil mereplikasi dan menyebar dengan cepat sehingga sistem kekebalan tubuh yang dimiliki tidak sempat mengendalikannya. Misalnya pada dokter atau tenaga kesehatan yang setiap hari menangani pasien virus corona ini, mereka terpapar virus setiap harinya, dan jumlah paparan itu pun tidak hanya sekali 2 kali saja. Oleh karena itu mereka justru dapat mengalami infeksi yang lebih parah, meskipun masih berusia muda dan memiliki kondisi fisik yang sehat. Karena semakin banyak virus yang masuk, maka semakin sulit sistem kekebalan tubuh bertahan. Jadi bagaimana para pemirsa dengan ibu yang sedang hamil? Semua ibu hamil, termasuk mereka yang terkonfirmasi terjangkit atau dicurigai terjangkit COVID-19, mempunyai hak akan perawatan yang berkualitas tinggi sebelum, selama, dan setelah persalinan. Ini termasuk perawatan kesehatan antenatal, bayi baru lahir, pasca kelahiran, dan kesehatan mental. Dan yang termasuk dalam suatu pengalaman persalinan yang aman dan positif adalah diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, memiliki pendamping pilihan selama persalinan, kemudian mendapatkan komunikasi yang jelas oleh staf kebidanan, dan juga mobilitas dalam persalinan jika memungkinkan, dan posisi lahiran pilihan.
Jika terkonfirmasi atau dicurigai terjangkit COVID-19, maka tenaga kesehatan tersebut harus melakukan tindakan pencegahan yang tepat, termasuk penggunaan pakaian pelindung yang tepat untuk mengurangi risiko infeksi bagi mereka dan orang lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana wanita hamil bisa melindungi diri dari COVID-19 saat hamil? Dan jawabannya adalah wanita hamil harus mengambil tindakan pencegahan yang sama untuk menghindari infeksi COVID-19. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melindungi diri yaitu sering mencuci tangan dengan alkohol atau sabun dan air, menjaga jarak dengan orang lain, ya, dan menghindari ruangan yang ramai. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, dan juga mempraktikkan kebersihan pernafasan, yaitu dengan menutup mulut dan hidung dengan siku atau tisu saat batuk atau bersin. Bagi ibu yang baru saja bersalin dengan COVID-19, tetap dapat menyusui bayinya jika mereka menginginkannya, ya. Namun beberapa hal yang harus diperhatikan adalah seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi dan tetap menggunakan masker. Demikianlah para pemirsa sekalian bahasan kita kali ini. Jangan lupa selalu jaga stamina tubuh Anda dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat, ya, dan juga taati kebijakan pemerintah dengan melakukan physical dan social distancing, dan tetap stay at home, yaitu kita melakukan aktivitas di rumah. Semua ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 dengan harapan wabah ini dapat segera berlalu. Terima kasih para pemirsa sudah mengikuti tayangan ini dari awal hingga selesai, dan sampai berjumpa dalam tayangan lainnya yang lebih menarik. Salam.